sini saya akan menjelaskan teori tentang Andrew. Nah, dalam teori Andrew ini dia dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai latar belakang perkembangan dan kepribadian. Nah, ilmuwan telah memilih beberapa di antaranya itu dari bidang ilmu pengetahuan sosial dan biologi. Nah, teori Andrew ini tergolong dari pilihan karir berdasarkan teori kepemimpinan. Nah, dari teori Andrew ini terdapat dua komponen. Yang pertama itu dari gen. Nah, pengaruh dari gen ini merupakan potensi bawaan dari orang, contohnya itu dari keluarga, dan baik itu dari sikap, minat maupun bakat. Dan kedua itu pengalaman masa kecil. Nah, dari pengalaman masa kecil itu berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anak dalam aktivitas rumah tangganya. Nah, ya mungkin anak sebagai perhiasan hidup dunia, orang yang menjadikan anak itu sebagai hiasan sementara secara fisik dapat dibandingkan, namun kualitasnya mengecewakan. Terus ada juga anak sebagai cahaya mata. Nah, ini tipe ideal karena anak berkaitan sikap dan tata lakunya, tingkah lakunya itu menyenangkan dan memberikan kebahagiaan. Nah, terkait dengan pola asuh itu sangat berkaitan sekali dengan karir seorang anak. Andrew dan Stigremal itu mengatakan ada 4 hypotesis mengenai pengaruh pendidikan dan pola asuh orang tua. Yang pertama itu lingkungan keluarga yang mencintai. Yang kedua itu lingkungan keluarga yang meletak atau mengabaikan dan santai mengiringi anak menjadi orang yang tidak punya orientasi dalam pekerjaan. Dan yang ketiga itu memiliki kondisi yang melindungi atau menuntut kelebihan anak akan menjadi tindak orientasi. Yang keempat itu sebagai individu dari lingkungan keluarga yang mengadakan menjadi orang yang berorientasi mencapai keputusan. Dan yang terakhir, lingkungan keluarga yang mencintai dan sangat memberi keterkaitan yang memadai. Di teori Andrew ini terdapat beberapa bentuk interaksi antara orang tua dan anak. Yang pertama itu dilihat dari bentuk perhatiannya. Nah, dilihat dari bentuk perhatiannya itu ada dua, overprotective dengan demanding. Nah, overprotective ini memberikan perlindungan kepada anaknya itu dengan baik. Dia juga memberikan sedikit kebebasan dan tidak mengungkung anak tersebut. Nah, kalau over demanding ini dia terlalu mengungkut anak dan tidak memberi kebebasan kepada anak tersebut. Nah, yang kedua itu dilihat dari bentuk pendataran atau menjauhi anak. Itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu dia menolak. Anak dapat menolak secara emosi, akan mendapat kritikan tajam. Yang kedua itu mengabaikan, disebabkan orang tua itu selalu sibuk dengan segala macam pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu dilihat dari bentuk penerimaan. Terbagi dua juga. Yang pertama itu santai dan penuh kasih sayang. Nah, dari yang santai itu dia tuh memberikan sedikit kasih sayang, tingkah laku tidak stabil dan tidak ambil pusing tentang anaknya. Kalau yang penuh kasih sayang itu memberikan perhatian yang hangat, penuh dan
penuh kasih sayang. Membantu dengan rancang menggunakan penalaran bukan menggunakan hukuman yang mendorong atau dependensi. Yang keempat itu kebutuhan manusia, di mana terdapat ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, dan akan kasih sayang. Nah, menurut Manrihu ada beberapa kebutuhan manusia. Yang pertama itu kebutuhan yang terpusatkan secara rutin. Yang kedua itu kebutuhan untuk jenjang lebih tinggi. Yang terakhir itu kebutuhan yang terpusat setelah tertunda. Andrew menjelaskan di dalam teorinya itu terdapat beberapa golong pilihan karir. Yang pertama itu pelayanan atau jasa, yang kedua itu kontak bisnis, yang ketiga itu orientasi, keempat teknologi, yang kelima itu lapangan, yang keenam sains, yang ketujuh budaya umum, yang kedelapan itu jenis dan hubungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang teori Andrew. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.